Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar putra-putri ibu guru yang soleh dan soleha? Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring ya. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar tentang bumiku berotasi dan berevolusi. Simak videonya sampai selesai ya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk yang hidup di dalamnya. Bumi mempunyai sebutan lain yaitu benua biru karena jika dilihat dari luar angkasa, planet Bumi mempunyai warna dominan biru. Warna biru tersebut adalah representasi dari laut yang memenuhi 2/3 dari permukaan bumi. Bumi mempunyai bentuk bulat tak sempurna dan juga pepat atau padat. Bumi mengalami dua pergerakan, yaitu rotasi dan juga revolusi. Rotasi yaitu perputaran bumi pada sumbu porosnya yang memerlukan waktu sekitar 23 jam 56 menit 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berotasi disebut kala rotasi bumi. Ketika bumi berputar pada porosnya, kita bisa merasakan efeknya. Pertama, terjadinya siang dan malam. Ketika bumi berputar, sisi permukaan bumi yang berhadapan dengan matahari akan menerima cahaya, sedangkan sisi yang tidak berhadapan dengan matahari tidak menerima cahaya dan mengalami kegelapan. Bagian permukaan bumi yang menerima cahaya inilah yang mengalami siang, sedangkan daerah yang gelap mengalami malam. Seharusnya malam hari di bumi itu gelap gulita, akan tetapi bumi mempunyai satelit bernama bulan yang memantulkan cahaya matahari sehingga malam pun masih cukup terang. Bulan adalah satu-satunya satelit pengiring bumi. Kehadiran bulan juga sangat membantu bumi untuk mengatur kestabilan iklim di bumi. Akibat kedua, rotasi bumi terjadi dari arah barat ke arah timur atau berlawanan arah jarum jam. Rotasi bumi tersebut menyebabkan matahari tampak muncul dari timur dan bergerak ke barat. Akan tetapi, bukan matahari yang bergerak, melainkan bumi yang berputar mengelilingi matahari. Peristiwa gerakan matahari tampak bergerak dari timur ke barat tersebut dinamakan gerak semu harian matahari. Akibat ketiga, perbedaan waktu. Rotasi bumi juga menyebabkan perbedaan waktu di setiap belahan bumi. Dalam sekali rotasi, bumi berputar sejauh 360 derajat. Oleh karena 360 derajat ditempuh dalam waktu 24 jam, maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Atau setiap selisih 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Perbedaan waktu tersebut dapat dihitung berdasarkan garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan. Garis bujur 0 derajat terletak di kota Greenwich, Inggris. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich akan mengalami waktu lebih cepat, sedangkan bagian bumi di sebelah barat akan mengalami waktu lebih lambat. Indonesia terletak di antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur. Panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat dan menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Akibat keempat, rotasi bumi juga menyebabkan pembelokan arah angin. Udara bergerak dari daerah yang bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi. Inilah yang membuat terjadinya angin atau pergerakan udara.
Namun, karena adanya gaya yang timbul akibat rotasi bumi yang disebut gaya Coriolis yang membelokkan arah arus air laut. Gerak bumi yang kedua adalah revolusi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari pada orbitnya kurang lebih 365 hari atau sama dengan 1 tahun. Ternyata revolusi bumi terhadap matahari juga dapat mempengaruhi pergantian musim di bumi. Berikut perkiraan pergantian musim di bumi pada setiap tahun. Pada saat mengelilingi matahari, posisi bumi miring. Hal ini menyebabkan pergantian musim sepanjang tahun. Daerah yang lebih dekat dengan matahari lebih banyak mendapat cahaya dan panas matahari, sehingga menjadi lebih hangat dan mengalami musim panas. Daerah yang kurang menerima cahaya dan panas matahari menjadi lebih dingin, sehingga mengalami musim dingin. Bagian bumi yang berada pada daerah tropis tidak mengalami pergantian musim, karena daerah tropis seperti Indonesia mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun. Pengaruh revolusi bumi yang kedua adalah gerak semu matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah kedudukan peredaran matahari yang dilihat dari bumi selama sepanjang tahun, seolah-olah matahari melakukan pergeseran dari utara ke selatan dari khatulistiwa. Akibatnya, matahari tidak terbit dan tenggelam pada sisi yang sama. Pengaruh revolusi bumi yang ketiga adalah perubahan rasi bintang. Akibat revolusi bumi juga menyebabkan rasi bintang yang terlihat berbeda setiap bulannya. Perbedaan bentuk atau susunan rasi bintang ini sebenarnya disebabkan posisi manusia sebagai pengamat yang ada di bumi. Akibatnya, saat bumi mengalami pergerakan atau pergeseran posisi, maka rasi bintang juga akan terlihat berbeda. Selanjutnya pembahasannya yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan adalah fenomena ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Posisi bumi berada di tengah antara matahari dan bulan. Pada saat terjadinya gerhana bulan, sinar matahari yang mengenai permukaan bumi akan membentuk dua jenis bayangan, yaitu bayangan umbra atau total dan bayangan penumbra atau sebagian matahari. Gerhana bulan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gerhana bulan total. Gerhana bulan total merupakan gerhana bulan di mana semua bagian dari matahari akan tertutup oleh bayangan bumi, sehingga bumi akan tampak tertutup semua. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak sepenuhnya tertutup oleh bayangan bumi dari sinar matahari, sehingga permukaan bulan yang tidak tertutup oleh bayangan bumi berada di daerah penumbra. Penumbra adalah bagian yang agak terang dan terbentuk lebar. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika bagian bulan secara keseluruhan berada di bagian penumbra. Pada gerhana bulan jenis ini, bulan masih bisa terlihat meskipun agak redup dan suram. Setelah gerhana bulan, kita bahas gerhana matahari. Gerhana matahari. Gerhana matahari adalah bagian fenomena alam di mana bulan berada di antara bumi dan matahari dalam posisi sejajar pada satu garis lurus. Akibatnya, bulan akan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari ke bumi. Daerah yang tidak terkena cahaya matahari saja akan menjadi gelap akibat terhalang oleh bulan. Dengan demikian, tidak semua wilayah di permukaan bumi akan terkena dampak gelap karena gerhana matahari tersebut. Gerhana matahari dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gerhana matahari total.
Gerhana matahari total terjadi apabila saat puncak gerhana piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada masing-masing jarak bumi, bulan, dan bumi matahari. Yang kedua, gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutupi sebagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup atau piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Yang ketiga, gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi apabila piringan bulan pada saat puncak gerhana hanya menutupi sebagian dari piringan matahari, sehingga daerah yang tertutupi hanya mengalami sebagian gelap. Yang keempat, gerhana matahari hibrida. Gerhana matahari hibrida adalah peralihan atau transisi dari gerhana matahari total ke gerhana matahari cincin, sehingga mengakibatkan di satu titik gerhana ini akan muncul sebagai gerhana matahari total dan pada titik lain muncul sebagai gerhana matahari cincin. Itulah pembahasan tentang bumiku berotasi dan berevolusi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.